Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nama saya Mary Dwi Putra Aziza, NPM 5019017 dari kelas 5F Prodi PGSD. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan strategi pembelajaran tematik dan analisis pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik. Pengertian dan jenis strategi pembelajaran tematik di Indonesia. Metode tematik integratif adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa materi ajar sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Tema adalah pokok pemikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Tema yang akan menjadi penggerak pada mata pelajaran yang lain. Strategi pembelajaran di Indonesia memiliki beberapa jenis, yaitu A. Pembelajaran jaring laba-laba atau spider web. Pembelajaran jaring laba-laba adalah beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema dan setiap mata pelajaran diajarkan seperti biasa menggunakan jadwal pelajaran. B. Pembelajaran terpadu atau integrate. Pembelajaran terpadu adalah beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema tanpa ada batas satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Tahap 1. Penjajakan. Pada langkah ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Menetapkan tingkatan kelas. 2. Menetapkan aspek perkembangan sesuai tingkatan kelas. 3. Menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang potensial yang ada keterkaitan konsep. 4. Memasukkan kompetensi dasar ke dalam tema, indikator, dan tujuan pembelajaran, cakupan konsep, cakupan aspek hasil belajar atau pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Tahap 2. Penstrukturan. Tahap penstrukturan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyusun kerangka struktur penyatu kaitan konsep kunci dan cakupan aspek hasil belajar yang dapat dimodelkan seperti jaring-jaring. 2. Mengidentifikasikan konsep kunci dan aspek perkembangan anak, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, bentuk kegiatan belajar peserta didik, sumber dan media pembelajaran, lokasi pembelajaran, produk yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran seperti fisik, perilaku, atau bentuk lainnya. Tahap 3. Perancangan model pembelajaran tematik. Pada tahap ketiga ini dilakukan kegiatan antara lain perancangan skenario, pengemasan skenario dalam satu model yang dipilih yang memuat tahap 1 dan tahap 2. Tahap 4. Uji coba model atau penggunaan model dalam pembelajaran. Dalam tahap ini dilakukan pengujian model dan perbaikan tentang alur, penyusunan, dan perencanaan pembelajaran tematik. Model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu masih jarang digunakan oleh para guru di lapangan karena berbagai alasan. Misalnya belum pahamnya merancang pembelajaran terpadu, guru kelas masih memungkinkan bekerja sendiri, tetapi ketika menginginkan tim teaching dalam menyusun persiapan pembelajaran terpadu memerlukan waktu yang relatif lama. Metode pembelajaran tematik. Berikut ini beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. 1. Metode ceramah. 2. Metode demonstrasi. 3. Metode diskusi. 4. Metode simulasi. 5. Metode tugas dan resitasi. 6. Metode tanya jawab. 7. Metode kerja kelompok. 8. Metode problem solving. 9. Metode latihan atau drill. 10. Metode karya wisata. 11. Metode inquiry. Penerapan strategi dan metode pembelajaran tematik. Tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik ada 4 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap absorpsi atau pembuka, yaitu kegiatan yang dilakukan di awal pelajaran yang dimulai. Fungsi absorpsi untuk memotivasi siswa, mengetahui pengetahuan awal siswa, dan memancing rasa ingin tahu siswa. 2. Tahap penyampaian informasi, yaitu kegiatan yang biasa dilakukan oleh guru umumnya, memberikan informasi tentang apa yang akan dipelajari seputar topik atau tema. 3. Tahap partisipasi siswa, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
sebagai suatu rangkaian tugas yang diberikan dalam rangka untuk mencari tahu dan mengeksplorasi tentang suatu topik atau tema yang sedang dibahas, bisa kelompok atau individu. 4. Tahap penutup atau evaluasi dan tindak lanjut, yaitu kegiatan akhir dari suatu rangkaian KBM di kelas yang sering terlupakan saat di kelas, gunanya untuk memberikan penguatan pada siswa tentang apa yang dibahas atau dipelajari pada hari tersebut. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.